Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan akan oleh hambanya. Mari saudaraku siapkan hatimu. Kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia segalanya dalam kehidupan kita, di dalam perisai kita. Haleluya. Kita angkat pujian, katakan Tuhan perisai. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, dan sahabat-sahabatku, para pengusaha Full Gospel dimanapun berada, dan hamba-hamba Tuhan, apa kabar? Apakah hari ini ada sukacita? Saya percaya Bapak Ibu semua pasti ada sukacita, bukan? Dan saya hari ini mau bawakan satu firman Tuhan yang mengambil temanya di balik krisis ada peluang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memulai, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di mana apapun keberadaan yang sekarang kami alami, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan, kami juga mau serahkan hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau menyimak firman-Mu, supaya firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi remah di dalam hari-hari kami. Ya Bapa di sorga, jamalah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dan basuh dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu Tuhan, dan urapi lidah bibir hamba juga apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau Tuhan. Maka itu kami siap mendengar sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini saya percaya adalah hari yang sesuatu bahagia buat kita. Kenapa saya bilang berkata demikian? Walaupun saat ini dunia sedang bergelora, walaupun saat ini sesuatu yang tidak enak terjadi, tapi yang saya harus boleh berkata, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyimak firman Tuhan. Tolong siapkan
Alkitab atau Android yang ada Alkitabnya, maka itu kita buka di dalam firman Tuhan ini terambil Amsal pasal 3 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ya, jujur saja kita semua rasakan kekejutan yang tiba-tiba yang tidak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba ada COVID-19 terjadi di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dampaknya juga itu membuat keadaan makin tidak enak. Betul tidak? Nah, maka itu Bapak Ibu, saya mau berkata, ada kebanyakan orang kalau saat hadapi masalah yang tidak enak, pada masa-masa krisis, contohnya saat ini ekonomi belum bisa diandalkan, ekonomi kurang baik, bahkan mau usaha, mau bekerja juga susah. Nah, apa yang terjadi? Hari-hari kelihatannya banyak orang yang mengeluh semakin berat, dan juga perkataan-perkataan yang negatif keluar. Maka itu saya mau mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah sampai kita orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapnya pada Tuhan, tapi kenyataannya banyak orang masih mempunyai satu sikap. Contoh, satu, sikapnya menghadapi hal yang tidak enak ini, yang masa krisis ini datang, timbul kesal. Kedua, timbul kecewa. Ketiga, bingung. Keempat, mulailah uring-uringan, marah. Dan kelima, patah semangat Bapak Ibu. Terus yang keenam, timbul ketakutan. Dan selanjutnya apa? Ketujuh, stres, depresi menekan hidupnya. Dan kalau boleh saya berkata, yang demikian ujung-ujungnya akan timbul pikiran selalu negatif Bapak Ibu. Saya banyak dengar sekarang ini suara-suara sumbang. Pengusaha-pengusaha sudah mulai mengeluh. Kalau begini terus bisa-bisa hancur usahaku. Dan tidak sedikit dikatakan pengusaha-pengusaha akan banyak yang bangkrut. Bahkan juga tidak sedikit orang-orang yang di PHK terjadi di mana-mana. Dan akhirnya orang akan bingung menghadapi keadaan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini pada umumnya bagi orang-orang yang dikatakan percaya sih percaya, tetapi dia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Maka itu tidak heran kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, padahal bukan negara kita saja yang kena dampak ini, tapi berbagai negara, hampir 120 negara lebih dari itu terdampak saat yang sama saat ini. Jadi bagaimana sikap kita orang-orang yang percaya pada Tuhan? Dan juga orang-orang yang percaya pada Tuhan, saya melihat ada dua kategori.
Ada orang yang percaya adanya Tuhan. Ya, aku percaya. Nah, tapi ada orang yang percaya pada Tuhan dikatakan, ya, aku sungguh-sungguh percaya adanya Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat ada dua pribadi, orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang dia hanya percaya menyebut Tuhan itu ada, tapi hatinya belum tentu menerima. Tapi ada orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia sungguh-sungguh menerima di dalam hatinya. Ada perbedaannya Bapak Ibu yang terkasih. Perbedaannya apa yang terjadi? Orang yang percaya kepada Tuhan hanya sebatas bibir saja, maka tidak heran dia akan pesimis hidupnya dan negatif pikirannya. Tetapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan berbeda. Dia akan melakukan tindakan apa? Optimis. Dia berpikiran positif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya keadaan krisis yang melanda itu sudah jauh-jauh dikasih tahu oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui tercatat di dalam Alkitab. Itu sudah terjadi 2000 tahun lebih. Ya. Coba yuk kita lihat di mana ayatnya. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sudah tersirat di dalam Alkitab, sudah dikasih tahu bahwa masa yang sukar itu akan datang. Jadi sebenarnya kita harus menyikapi keadaan itu bukan dengan ketakutan atau pesimis, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang percaya, ya, mereka takut menghadapi masa-masa sukar. Memang kalau dikatakan masa-masa sukar itu tidak enak, Bapak Ibu. Siapa sih yang mau? Tapi sesuatu hal sudah dikatakan masa yang sukar itu akan datang. Dan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia akan menyikapinya bagaimana, Bapak Ibu. Maka itu saya ambil tema ini, ada maksud bahwa di balik krisis ini ada peluang. Maksud tujuannya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Pada saat dikatakan masa-masa yang sukar itu, jangan masa sukar itu menghimpit kita. Makanya kan firman Tuhan katakan tadi, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila ia datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan mempersiapkan satu solusi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka itu saya sarankan Bapak Ibu, memang jujur kita menghadapi semuanya ini sepertinya mendatangkan ketakutan. Tetapi kalau boleh saya berkata, ayo kita orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita harus sikapi, jangan takut menghadapi pandemi COVID-19 ini yang terjadi. Tetapi lihat, di balik ini ada apa COVID ini terjadi? Saya pelajarin, saya melihat yang luar biasa di sini, sesuatu yang hampir lupa. Manusia melakukan sesuatu yang semestinya harus dilakukan, tetapi kebanyakan lupa dan sibuk. Contohnya, sekarang ini adanya COVID-19, sehingga banyak orang berdiam diri di rumah. Betul bukan? Nah, jadi di sini pelajarannya saya melihat ada baiknya terjadinya COVID-19 ini. Maksudnya apa? Jadi Tuhan ingin
setiap orang yang percaya, yang memiliki keluarga, dia harus harmonis di dalam keluarga. Sehingga dengan adanya waktu-waktu ini, kebersamaan dengan keluarga yang tadinya sibuk, tidak pernah berjumpa dengan putra-putrinya, hingga mungkin pulang larut malam karena usaha pekerjaan, ya, untuk meraih kesuksesan, kekayaan, sehingga keluarga diabaikan. Nah, inilah waktunya Bapak Ibu kita rekonsiliasi dengan suami, istri, dan anak-anak. Bahkan juga kalau ada mertua, sekalian di situ bersama-sama, ya, memperbaiki hubungan, memperatkan, mengintimkan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Itu dampaknya yang pertama. Dampak yang kedua, kita harus menahan hawa nafsu. Seringkali kita keluar apapun yang kita mau pergi kemana, sehingga memboroskan uang. Dan akhirnya dengan adanya kejadian ini kita harus menahan nafsu, sehingga secara tidak langsung menghemat keuangan kita. Haleluya. Terus ketiga, dampaknya lagi adanya COVID ini, kita harus berlaku sabar, menunggu kondisi hingga sirnanya COVID. Nah, jadi perlu kesabaran. Terus kalau seandainya kita sudah mulai masa era new normal dan kita sudah mulai bisa membaur, tapi harus ingat, kita juga harus disiplin, ikuti protokol kesehatan yang pemerintah canangkan. Itu buktinya kita harus disiplin. Kalau dulu, kalau kita mau ke stasiun, mau berebutan, kita mau ke terminal bis, kita berebutan. Sekarang mulai diatur, harus jaga jarak, harus antri. Jadi budaya antri itu sudah mulai harus dilakukan di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, saya harap kita harus disiplin. Terus dampaknya lagi yang kelima, ternyata Tuhan ingin setiap orang percaya itu harus sehat tubuhnya. Nah, caranya gimana? Secara tidak langsung kita sudah diingatkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden kita, harus olahraga, gerak badan, dan berjemuran. Dan itu saya lakukan setiap pagi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang lebih meningkat lagi, tanpa disadari talenta yang kita punya, yang sebenarnya ada, kita lupa melakukannya. Dan di situ kita bisa menggunakan talenta kita. Dan saya melihat sekarang ini banyak hal pada saat menghadapi hal-hal yang tidak enak ini, sehingga tidak bebas, tidak bisa usaha, tapi masih bisa menciptakan sesuatu, menghasilkan uang. Jadi saya lihat banyak ibu-ibu yang mulai rajin bikin kue, mulai rajin bikin apapun, ya, dan mulai rajin untuk, ya, memberitakan apa yang kemampuannya kepada grup-grup medsos, dan di situ bisa menghasilkan uang. Nah, jadi di situ kita bisa melihat ada satu peluang, bukan? Nah, inilah waktunya sebenarnya, siapakah Anda sebenarnya kalau dikatakan masa krisis ini, waduh, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku terpuruk dan aku segala macam, sehingga aku tidak punya apa-apa lagi, bagaimana nasibku? Nah, perlu saya ingatkan, orang yang berkata demikian itu sama juga orang yang pemalas. Kenapa? Dia tidak mau berusaha. Dan juga orang itu adalah orang yang pesimis, tidak ada kreatif, malah rasanya pikirannya negatif, menekan kehidupan dia, sehingga dia sepertinya tidak berdaya atau pasrah
udahlah nasibku udah begini, terserah dah apa yang terjadi. Tapi tidak mau usaha, sama juga bohong. Itu sama juga menyulitkan, menyusahkan orang lain. Saya pribadi sudah alami hal itu. Pernah saya 7 kali hancur, rugi. Tapi satu hal, saya sebagai orang percaya, saya tetap semangat di dalam keterpurukan. Sebab itu satu modal. Karena apa? Kalau kita patah semangat, mengerikan sekali. Di dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, itu firman Tuhan sudah kasih tahu. Jika engkau tawar hati di dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, maka orang itu tidak akan berdaya, Bapak Ibu. Pasti dia akan betul-betul berat hidupnya. Karena dia merasakan sesuatu yang sulit, sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah perbedaannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang yang percaya sungguh-sungguh, dia tidak akan bersungut-sungut, tidak melakukan seperti yang 7 hal yang tadi saya katakan di awal. Ya, tetapi dia dapat menerima keadaan sambil mengucap syukur. Disitulah bisa rasakan Tuhan itu adalah hidup. Ketika kita mengucap syukur, disitulah kita bisa melihat, dan kita juga punya pikiran jernih. Dan saat itu kita bisa melihat peluang apa yang harus kita lakukan. Maka itu kembali lagi ke pokok persoalan. Di balik krisis ada peluang. Bagaimana cara menghadapi krisis ini supaya ada peluang? Oke, kita kembali ke ayat yang pertama di dalam Amsal pasal 3 ayat 25. Dikatakan apa? Jangan takut. Di situ ada kata-kata jangan takut. Nah, Bapak Ibu, apa maksud jangan takut itu? Ternyata memang benar firman Tuhan juga katakan manusia itu rentan. Manusia itu tubuhnya lemah, rohnya penurut. Dan manusia pada umumnya terbatas. Kenapa ketakutan itu terjadi di dalam hidup manusia? Setelah ditelusuri, rupanya ada dampak-dampak yang kita akan baca di dalam Matius pasal 12 ayat 30 sehingga 31. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang ayat 31-nya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu, sudahkah kita memiliki kasih Kristus dalam hidup kita? Dan kita sudah mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus kedua, kasih kepada sesama. Apakah kita sudah lakukan? Bapak Ibu, jadi kasih ini adalah pokok utama dalam hidup orang percaya. Dia harus memiliki kasih vertikal kepada Tuhan, kasih horizontal kepada sesama. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa manusia dikatakan jadi takut? Itu ternyata, coba kita lihat lagi yuk, simak lagi
1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Loh, ingat baik-baik, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman atau garis bawahi akibat dosa. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, ayat ini sudah menjadi satu jawaban kenapa orang takut. Ternyata ketika dia percaya pada Tuhan, kasih Tuhan sudah menyertai hidupnya, tapi dia tidak melakukan kasih kepada sesama manusia. Maka ketika kasih tidak ada di dalam dirinya, maka dia tidak sempurna, firman Tuhan katakan. Tidak heran dikatakan orang ini mengandung ketakutan. Kenapa? Ada hukuman bagi orang yang tidak mengasihi, maka dia akan mendapatkan hukuman. Nah, kenapa tadi saya bilang orang percaya dan orang yang sungguh-sungguh tidak percaya? Orang-orang yang sungguh percaya, orang sungguh-sungguh percaya dia memiliki kasih, yaitu kasih Kristus, dan juga dia mengempartasikan kasihnya kepada sesama manusia. Jadi ketika dia melakukan itu, ketakutan tidak lagi menjadi penghalang dalam hidupnya. Sebab orang yang takut itu menjadi penghalang, iman percayanya akan goyah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika iman goyah, orang itu pastinya akan terjadi sesuatu yang tidak enak, Bapak Ibu. Kembali lagi, ada ayat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Dikatakan begini, Bapak Ibu. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Luar biasa bukan? Dia tidak akan tenang hidupnya. Tidak heran timbul ketakutan dan imannya goyah. Yang lebih mengerikan lagi, Bapak Ibu, waduh, tentang ketakutan ini, aduh, mengerikan sekali ini. Jadi setelah saya telusuri di dalam Alkitab, ada kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow, mengerikan bukan? Ternyata orang-orang penakut itu dijajarkan, disamakan predikatnya sama orang yang tidak percaya. Dan juga dikatakan orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, dan tukang-tukang sihir, penyembah berhala. Dan juga sama dengan orang pendusta yang pasti dapat hukuman. Nah, gara-gara takut, kita sudah ada Tuhan, tapi kita takut menghadapi tantangan, maka jangan dikatakan lagi bahwa orang itu akan selamat. Alias, suatu ketika waktunya selesai di muka bumi ini, kemana dia akan pergi? Dikatakan di sini bahwa masuk di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang, alias neraka tempatnya. Mengerikan bukan? Jadi kontaknya saat ini, kalau kita merasa di dalam krisis ekonomi dan kekhawatiran oleh karena COVID-19 ini, kita harus berkata sekarang, aku tidak takut. Kalau mau lagi lebih kuat lagi, Bapak Ibu boleh baca Mazmur pasal 91 dari ayat 1 sampai 16. Di situ ada perlindungan Tuhan. Dijanjikan
firman Tuhan, ada perlindungan bagi orang yang percaya. Saya ada kisah nyata, Bapak Ibu. Ada satu kesaksian, 2 salesman di salah satu perusahaan yang cukup terkenal pada waktu itu, tapi produk ini produk yang baru. Pada zaman itu orang belum begitu mengenal tentang sepatu olahraga, dan perusahaan ini mengutus 2 orang salesman-nya untuk mengenalkan, menjual produksinya di Afrika. Mungkin Bapak Ibu tahu kan, kalau tahun 60-an, 70-an itu Afrika bagaimana. Singkatnya, mereka berangkat ke sana, dan pada saat mereka melihat kenyataan, yang satu berkata tidak mungkin. Tapi mereka berdua ini berusaha memperkenalkan produknya. Dan setelah 2 bulan, mereka tidak ada hasil. Yang satu berkata, aku kembali. Dan akhirnya yang satu ini kembali ke negaranya dan tidak sanggup. Dia laporan kepada bosnya, sudah tidak mungkin lagi berjualan sepatu di sana, di Afrika. Yang satu lagi dia menetap. Dan di situ dia melihat ada peluang yang besar. Padahal dikatakan kalau secara pemasaran itu sudah tidak mungkin ada harapan. Dan apa yang terjadi? Dia tekunin di situ, dia pelajari. Dan suatu ketika, bulan ketiga, dia mulai menjajaki kemana-mana dan sambil memperkenalkan, tapi masih orang menolak. Singkatnya, pada saat mau bulan ke-6, tiba-tiba dia punya ide. Dia melihat orang yang lagi sedang berdiri, dia hampiri dan dikatakan, kamu saya kasih sepatu, coba kamu cobain dan kamu lari ke sana, lihat enak tidak, rasanya bagaimana. Singkatnya orang itu menerimanya dan dia mengetes, dia lari, wah luar biasa. Pada saat dia balik dia bilang, ini luar biasa. Dan akhirnya dia bilang, ini buat kamu. Oh terima kasih, terima kasih. Dan apa yang terjadi? Pengorbanan sepasang sepatu itu membawa dampak, Bapak Ibu, sehingga dia memperkenalkan kepada saudaranya, kepada masyarakat setempat, teman-temannya semua, dikatakan ini enak sepatu ini. Ada yang jajal juga kepada mereka. Akhirnya mereka berbondong-bondong mencari yang memberikannya. Sehingga di situ mulailah salesman ini beracara seorang pedagang, memperkenalkan dengan harga sekian-sekian, dan akhirnya banyak yang membeli. Dan sungguh dia menjadi sukses. Itulah orang yang positif pikirannya, melihat peluang. Kebetulan belum pernah ada, sekali dia akan bisa masuk terobos pemasarannya, percaya dia akan mendapatkan jumlah yang besar, keuntungan yang besar. Nah, itu yang dikatakan di balik krisis ada peluang. Maka itu kita harus jangan pesimis, Bapak Ibu. Maka itu mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus belajar bagaimana untuk mendapatkan peluang di saat masa-masa krisis ini. Jawabannya tadi, yang bagian pertama adalah jangan takut menghadapi masalah. Oke? Ya. Ingat masih di dalam Amsal 3 ayat 26. Nah, bagian kedua ini, Tuhanlah menjadi sandaran kita. Ternyata di saat ketidakmampunya kita, Tuhan siap menolong karena Tuhan peduli kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat Mazmur Daud, ada satu ungkapan yang dikatakan
luar biasa. Pasal Mazmur maksud saya Mazmur pasal 23 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, Bapa, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu ungkapan Raja Daud. Tapi ada ceritanya. Sebelum dia jadi raja, ketika pada saat itu dia masih dikatakan remaja yang dikatakan imut-imut, elok parasnya, tapi dia imut-imut, Bapak Ibu, bukan kategori pahlawan, kekar, besar badannya, gagah perkasa, tidak. Tetapi di situ ketika saat dia membawa makanan kepada kakak-kakaknya di barisan tentara Raja Saul, dia tiba-tiba mendengar ada teriakan dari bangsa Filistin yang saat itu menantang bangsa Israel dan mengata-ngatain barisan bangsa Israel ini, mengutukinya, mengejeknya. Dan di situ ada satu orang yang tinggi besar, yaitu adalah yang disebut Goliat. Yang luar biasanya itu, yang makin menyeramkannya, baju jirahnya saja itu sekitar 57 kilo. Dikatakan di situ 5.000 sikal. Ya. Belum lagi penampakan tubuhnya itu, postur tubuhnya itu dikatakan 6 hasta ditambah sejengkal. Setelah saya hitung, itu lebih kurang 2 meter 95 cm, hampir 3 meter. Bayangkan tinggi besar. Maka itu tidak heran ya, tentara barisan Raja Saul tidak ada yang berani, termasuk kakak-kakaknya Daud sendiri pun tidak berani menghadapinya. Tetapi Daud pada saat itu mendengar penghinaan kepada barisan bangsa Israel ini dikata-katai, dia tersinggung, Bapak Ibu. Karena dia tahu Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Tapi kenyataannya mereka takut menghadapi semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Masa krisis ketakutan bagi bangsa Israel. Tetapi bagi Daud saat itu, dia ambil peluang. Dia menyikapi secara positif. Karena dia percaya Tuhan itu maha besar. Tuhan itu pembela. Karena dia rasakan sendiri pada waktu penggembalaan kambing dombanya cuma beberapa ekor, yang dia pada saat itu mau dimakan sama singa dan beruang. Akhirnya dia berantam dan dia cabik-cabik. Dia bisa mengalahkan, mematikan singa yang mengaum-ngaum. Maka itu dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia ambil sikap, dia ambil peluang ini. Inilah orang-orang yang takut. Tidak ada kesempatan peluang, Bapak Ibu. Dan Daud saat itu dia lihat peluang. Padahal dia bukan ingin menjadi raja, tapi dia lihat peluang bahwa dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dia menghadap kepada Raja Saul. Dia mau menghadap melawan Goliat ini. Dan apa yang terjadi? Sambutannya diejek, Bapak Ibu. Raja Saul juga berkata, tidak mungkinlah kamu. Kakak-kakaknya juga dan yang lain juga berkata begitu. Pesimis hatinya. Tapi apa? Daud tidak terpengaruh akan kata-kata negatif. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyertainya. Sehingga saat itu dia berani ambil sikap untuk maju melawan Goliat ini. Dia hanya pada saat mau menghadap melawan Goliat,
Dia pergi ke sungai, ambil senjatanya, mau tahu? Hanya 5 butir batu yang licin di sungai itu, dan dia kantongin. Dia untuk mengumban. Setiap kali kalau ada musuh, ada binatang buas, dia selalu mengumban dengan cara itu. Nah, pada saat dia menghadapi Goliat yang tersinggung, Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Goliat ini berkata, apa? Anjingkah aku, maka engkau mendatangin aku dengan tongkat? Tuh, lalu Goliatnya marah, dan dia demi para allahnya orang Filistin, dia mengutuk-utuki Daud. Tapi Daud bukannya takut, bukannya gemetar, tetap dia menghadapi. Dan dia mulai berkata lagi, Daud ini luar biasa. Ini menjadi satu contoh, ya. Itu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan sampai ayat 46. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Daud berkata orang Filistin itu, artinya Goliat itu, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Dia membawa nama Tuhan. Dahsyat bukan? Jadi ketika dia datang melawan Goliat, aku tidak memakai pedang, tombak atau lembing, tapi aku membawa nama Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, hari-hari ini bagi yang takut, bagi yang gemetar, bagi yang khawatir, ayo kita berkata seperti Daud, aku akan hadapi semuanya ini dengan membawa nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Amin. Disitulah kita akan ada kekuatan. Dahsyat bukan? Daud akhirnya dia melihat peluang, dia sikat habis, dan akhirnya Bapak Ibu bisa mengikuti sejarah dari Alkitab ini. Dia akhirnya menjadi raja karena dipercaya oleh Tuhan. Dia melakukan atas nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau kita melihat hal ini, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Pada saat di balik krisis ini ada peluang. Ayo, pertama ingat ya, jangan takut, atau kita jangan pernah sekali-kali tawar hati, karena itu akan kecil kekuatan kita. Kedua, Tuhanlah jadi sandaran kita selalu. Jadi ketika apapun kita hadapi, ingat, Tuhanlah menjadi sandaran, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Kita tidak takut lagi menghadapi bahaya. Tapi ingat, walaupun kita dilindungi oleh Tuhan, kita harus juga bijaksana. Kita harus ikuti protokol pemerintah, menjaga jarak, cuci tangan, olahraga, ya, tidak sembarangan, ya, bersalaman pada saat masih adanya masa COVID-19 ini. Jadi kita harus bijaksana. Jadi kita harus pakai face shield, ya, pelindung muka. Pokoknya apa yang disarankan pemerintah kita ikuti, sambil tetap kita andalkan Tuhan di dalam segala langkah-langkah apapun yang kita mau lakukan. Kita minta Tuhan yang menyertai. Nah, sekarang apa yang kita alami saat ini? Saya mau tanya Bapak Ibu, perlukah kita takut lagi? Firman Tuhan sudah berkata, jangan takut. Ya, sandarkan kepada Tuhan segala apa yang engkau inginkan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara dan saya bisa akan mengalahkan Goliat-Goliat masalah persoalan yang kelihatannya seram, mengerikan. Tapi karena ada Tuhan, kita menjadi
pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk menghadapi masa-masa krisis. Ternyata di balik masa krisis ini ada peluang jika kalau kami berpikiran yang positif dan optimis, oleh karena Tuhan di pihak kami. Maka itu kami bersyukur dengan pengertian firman-Mu ini, bahwa Engkau tidak tinggal diam untuk selalu akan memberikan peluang buat kami, dan Tuhan meng-cover kami, melindungi kami dari malapetaka. Walaupun bencana malapetaka itu ada di depan mata kami, tapi sekarang kami tidak takut lagi karena Tuhan di pihak kami. Tuhan berkati bagi mereka-mereka yang sedang mengalami yang tidak enak Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Banyak yang rugi, banyak yang tidak bisa berjualan, bahkan yang bekerja pun di PHK. Sehingga tidak ada lagi yang perlu diharapkan lagi, karena semuanya ini sedang tidak baik kondisinya. Tapi kami percaya Tuhan sanggup memulihkan, khususnya bangsa negara kami ini, Indonesia, dan juga Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta wakil dan juga jajaran para menterinya, para kepolisian, TNI. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Kiranya Indonesia, Tuhan, jauhkan dari malapetaka ini, sehingga COVID-19 akan sirna dengan sendirinya. Terlebih dokter dan para relawan yang di garda depan, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga berikan penghiburan bagi keluarga yang merasakan di mana mereka gugur dalam tugas menangani COVID-19 ini. Tuhan, tolong Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Kau. Terlebih-lebih ekonomi, kami percaya Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa akan datang berbondong-bondong berinvestasi kepada Indonesia, dan Indonesia dipulihkan kembali ekonominya. Kami serahkan dalam tangan Kau, dan setiap orang-orang percaya, setiap mereka yang mengalami kesulitan, hari ini kami percaya ada solusi yang Tuhan berikan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada masalah Tuhan buka jalan. Bahkan keluarga yang berantakan Tuhan pulihkan kembali. Bahkan mereka yang belum punya keturunan, Tuhan berikan keturunan.
Dan kami percaya tingkap-tingkap di langit Tuhan akan buka bagi orang-orang yang bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.